Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Smart Business and Inspiration, terima kasih Smart Listeners, Anda sudah bersedia gitu ya, menyiapkan waktu, menyimak Smart Character malam hari ini dengan topik yang cukup menarik yang juga sudah disampaikan Mas Harmoni, yaitu Right Man in the Right Place, Right Values, and Right Vision. Pastinya kita ingin gitu ya, dalam hidup kita berada di tempat yang tepat, visi yang tepat juga, dan juga value ataupun nilai-nilai yang tepat. Tapi gimana caranya nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan ya. Dan malam hari ini, saya Audrey Juwana, bersama dengan Mas Harmoni dan juga Mbak Golda malam hari ini dalam Smart Character. Halo, selamat malam Mas Harmoni, Mbak Golda. Selamat malam Smart Listeners, Audrey apa kabar? Halo, Baik, Mas selamat Harmoni. malam semuanya Smart Listeners. Yes, kabar baik Mbak Golda ya? Yes. Oke, pastinya juga kita harapkan semua listeners yang hadir malam hari ini juga bisa dalam kondisi yang sehat seperti itu ya. Kita membahas topik yang menarik nih Mas Harmoni, Mbak Golda, karena dengan tantangan sekarang nih ya, dunia sekarang yang begitu cepat, rasanya sulit ya kita untuk bisa berada di tempat yang tepat juga dengan visi yang tepat dan nilai-nilai yang tepat. So, mungkin apa urgensinya nih Mas Harmoni sebelum kita bahas lebih lanjut? Kita bahas right man in the right place, right values, and right vision. Silakan, Mas Harmoni. Iya, terkait dengan kita pengen membahas ya sebetulnya banyak yang perlu dibahas untuk terkait persiapan ya resesi di tahun 2023 katanya gelap gulita dan lain sebagainya. Sebetulnya semuanya itu nggak akan lepas dari orang gitu. Ketika bicara tentang manusia itu nggak akan pernah ada habisnya. Kemarin bicara soal Great Resignation. Minggu lalu kita bahas ada tren baru yaitu quiet quitting gitu ya, sama quiet firing gitu. Nah, jadi sebetulnya obat untuk masalah itu semua kan fundamental di mana sih sebetulnya bicara soal orang. Tahu nggak sih banyak perusahaan yang tutup karena salah pilih partner, salah pilih tim. Ya, jadi kalau salah pilih co-founder dan orang itu biayanya mahal. Jadi bicara soal menentukan orang itu bicara soal diri sendiri juga sebetulnya. Apakah saya punya visi yang tepat? Apakah saya dan talenta saya mengerjakan sesuatu hal yang tepat? Apakah saya memiliki nilai-nilai yang sesuai yang membakar diri saya, passion saya untuk mengejar apa yang saya mau capai. Jangan sampai kita terdistraksi ngikutin tren, semuanya lagi nanam saham di batu bara gitu kan. Ternyata banyak yang juga nyangkut tuh gitu. Nah, jadi ada juga yang masang ini, masang itu. Jangan ketika kita ngikutin apa kata tren gitu ya, itu tuh tren nggak selalu benar dan tren itu begitu naik bisa surut lagi. Dan kita banyak hal yang kita khawatirkan tentunya ya di 2023. Jadi saya harap topik pada malam hari ini betul-betul bisa membantu Anda mengenali diri Anda, mengenali tim Anda, mengenali dan menyelaraskan kata kuncinya. Mengenali dan menyelaraskan diri Anda dan tim Anda agar bergerak ke arah yang tepat ya, agar menemukan right man in the right place, right values and right vision. Oke, nah ini menarik nih ya, ada kata kunci tadi, mengenali diri. Nah ini mungkin Mbak Golda boleh bantu dulu, sejauh mana gitu kita harus mengenali diri kita, supaya kita juga bisa tahu nih, value kita mungkin ya, atau vision kita, karena kan semua berawal dari dalam dulu gitu, baru kita bisa menyelaraskan seperti yang Mas Harmoni sampaikan. Silakan. Iya, betul sekali. Apalagi kita sebagai seorang personal, kita perlu banget mempersiapkan diri kita. Teman-teman Smart Listeners juga sudah harus mulai mempersiapkan dengan banyaknya isu-isu nanti 2023, apa yang akan terjadi, who knows, dan ke depannya pastinya. Mungkin singkatnya adalah semenjak dulu kalau misalnya kita SD, zaman saya kecil selalu ditanya, cita-citanya mau jadi apa sih? Nah, semakin ke sini kita diperlengkapi dengan pendidikan, dengan sekolah, jurusan, dan ilmu bidang yang kita ikuti, kita pelajari, dan pastikan itu memang adalah sesuatu yang memang kita passion, itu yang akan menjadi visi kita. Walaupun setelahnya saya berharap dengan apa yang sudah kita inginkan, kita bisa bertemu juga dengan rekan kerja, partner perusahaan yang visinya itu bisa selaras. Tidak harus sama persis, tapi selaras, ujungnya tuh sama.
gitu. Jadi kalau misalnya visi saya memang saya pengen ngasih dampak, saya pengen mengubah, saya ingin memberikan banyak pendidikan untuk banyak orang. Tiba-tiba saya bisa ketemu dengan satu organisasi yang visinya juga, ayo kita bikin dampak, kita meningkatkan kualitas pendidikan kita, itu kan bisa inline. Nah, penting banget buat setiap teman-teman di kedepannya, menurut saya nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Ya ragu, khawatir itu bagian dari manusiawi kita. Tetapi satu sisi, satu hal yang perlu kita ingat, orang yang akan terus eksis adalah mereka yang punya visi dan Mhm. mereka yang punya kompetensi juga. Oke. Karena sebenarnya banyak hal loh kita kan banyak ya kemarin dibombardir, wah semuanya udah serba digitalisasi, semuanya udah serba otomatis, peran manusia itu seakan-akan tersingkirkan. Menurut saya enggak, manusia itu butuh untuk analisa, manusia itu butuh untuk, banyak hal yang ya manusia yang masih bisa harus berperan serta, tapi manusia yang memang punya kompetensinya, manusia yang mempersiapkan diri dan saya berharap pembicaraan malam hari ini kita semakin aware, oke saya harus siap, tapi Mhm. saya bukan cuma sekedar punya visinya doang, saya harus tahu juga timing-nya, values-nya, Oke. dan place-nya juga harus sama, dan mungkin nanti saya akan share Ah, juga dari sisi organisasinya. Gimana Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang punya organisasi, rekan kerja, bisa juga men-set standar untuk kedepannya bisa engage dengan orang yang tepat. oke, ini juga jadi PR ya, jangan sampai nanti kita meletakkan orang di posisi yang salah gitu ya, dan juga mungkin dengan value-value yang berbeda gitu dengan perusahaan kita. Nanti kita akan bahas juga, berkaitan dengan value nih, ini juga menarik karena ke depan kan, dengan tantangan, ya resesi lah, terus juga mungkin dunia digital lah, pasti mungkin ada value-value yang kemungkinan besar nih akan bergeser. Nah, ini gimana sih cara kita untuk juga bisa tetap beradaptasi dengan value yang sudah kita miliki? Setelah ini kita akan bahas ya, Mas Harmoni dan juga Mbak Golda. Dan kita juga buka Small Listeners seperti biasa, untuk Anda yang ingin dianalisa tanda tangannya, yuk silahkan ya, boleh mengirimkan foto tanda tangan Anda. Silahkan di 0812 11 12 959. Silahkan kirimkan SC, spasi nama, domisili, dan juga foto tanda tangan Anda dengan jelas gitu ya, menggunakan tinta hitam ataupun biru, dan tulis nama Anda langsung di bawah tanda tangan Anda. Anda juga boleh berkomentar di live chat YouTube kami, silakan pergunakan di channel Radio Smart FM. Kami kembali setelah yang satu ini. Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Kembali Small Listeners dalam Smart Character. Topik yang menarik ya, right man in the right place, right values, and right vision. Tetapi bicara tentang values, ini kalau kita ngomongin krisis kemarin mungkin banyak juga values-nya yang agak cukup terguncang gitu ya Mas Harmoni ya. Ini Banget. harus mengikuti situasi dan kondisi sekarang atau mungkin harus tetap punya idealisme dengan value sendiri. Ini gimana Mas? Ke depan juga tantangan akan semakin berat. Gimana kita harus bisa memegang value yang sudah kita miliki dari awal gitu? Mungkin Mas Armani silakan. Oke, baik. Ini menarik ya. Sebetulnya saya coba pengen gali membahas ya tentang fundamental dari values itu sendiri. Dan jadi dalam sebuah perusahaan tadi analogi yang baik ya dari Ibu Golda gitu. Tapi sebetulnya values itu kan bicara tentang apa yang kita hargai, apa yang kita menjadi drive-nya kita, apa yang membuat kita semangat gitu, apa yang membuat kita termotivasi. Sebetulnya apa yang kita hargai, apa yang boleh dan tidak boleh, itu menjadi values kita, apa yang kita hargai ya. Nah, jadi dari tadi bicara soal Audrey bilang apakah itu harus dikorbankan dan demikian ya, memang ada pasti adjustment dalam value kehidupan kita itu pasti terjadi ya. Biasanya perubahan dalam kehidupan itu kan terkait dengan pengalaman impresif dan pengalaman traumatis ya kan. Ya nggak usah jauh-jauh deh. Kayak misalkan sebelum menikah dan sesudah menikah, Ibu Golda pasti ada adjustment dalam values-nya kan. Pasti Iya, ada Pak adjustment dalam Harmoni gaya akan hidupnya. mengalami juga sebentar lagi ya. Lagi ya. Mungkin nggak usah jauh-jauh menikah, pacaran aja itu Oke. sebetulnya sudah adjustment dalam values. Dan Iya. ketika values-nya nggak cocok ya pasti nanti ada resiko-resiko konflik yang akan terjadi. Nah, dan kami sebetulnya
dari Power Character dan Personix mampu memetakan sebetulnya ada 10 driver values gitu. Oke. Manusia itu kan kalau perusahaan kan punya values masing-masing kan. Ada integrity, excellence, leadership, ya kan, hard work atau apapun itu, ya. Dan kita biasanya di-hire oleh perusahaan untuk menyelaraskan apakah orang-orang di dalam perusahaan saya ini punya keselarasan dengan nilai-nilai dalam perusahaan saya. Dan kita bisa memetakan siapa yang tidak selaras, yang kurang selaras, yang hampir selaras, dan yang selaras banget. Ini kita bisa kenali, gitu. Nah, jadi ketika kita melihat keselarasan tersebut, gitu ya. Nah, ini kita mengukur dari mana? Nah, sebetulnya ada perilaku ya. Kita beredel dari nilai-nilai tersebut itu kita beredel perilaku dari setiap nilai-nilai perusahaan, baru kita beredel ke bahasa perilaku. Nah, itu seperti apa? Dan kita sebetulnya tadi saya sampaikan ada 10 driver ya. Apa yang mendorong diri kita? Saya sebutin satu-satu secara cepat ya. Ada satu, ada benevolence. Benevolence itu kebaikan. Jadi ada orang-orang yang memang senang suka nolong. Dia suka orangnya baik gitu. Tembok pemisah antara mana yang baik, mana yang jahat itu jelas buat dia. Orang yang benevolence itu dia suka membela kebenaran gitu. Nah, lalu apalagi dia seseorang yang traditionnya kuat gitu. Nah, tradition ini biasanya orang yang punya liturgi yang kuat, punya rutinitas keagamawian yang kuat, yang biasanya memang drivernya adalah nilai-nilai agamawi, nilai-nilai yang memang secara liturgi tradisional turun-menurun gitu ya. Nah, lalu ada security, ada jaminan, ada orang-orang itu nyari semakin tinggi nilainya security ini, dia mencari kestabilan, keamanan dalam pekerjaan, dalam karir gitu ya. Nah, orang-orang security-nya tinggi kagak suka tuh invest yang terlalu high risk, high gain tuh gak suka. Dia prefer yang mungkin reksadana, deposito, ya prefer yang kayak gitu aja lah. Gitu security. Semakin rendah security-nya dia semakin suka challenge gitu ya. Nah, terus ada power. Nah, orang-orang yang cari power adalah orang-orang yang cari kekuasaan. Dia biasanya cari social recognition, dia biasanya berusaha untuk jaga public image, cari kekayaan, authority, social power, kayak gitu ya. Nah, terus ada achievement, ada orang-orang yang cari sukses, ambisinya kuat, influence yang kuat gitu ya. Nah, ada orang-orang juga yang hedonisme. Nah, hedonisme ini dia bicara soal apa? Enjoying life, pleasure, ya kan? Pemuasan diri, healing biasa healing gitu. Terus stimulasinya tinggi. Ada orang-orang yang stimulasinya tinggi, cepat bosen. Dan yang terakhir ada orang yang self directionnya tinggi, inisiatifnya tinggi. Nah, jadi dari ke-10 aspek ini, setiap orang itu dibangun lahir dari keluarga yang berbeda-beda, background yang berbeda-beda, sehingga kita punya kadar dari 10 aspek ini yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita bisa ukur, sehingga kita bisa tahu, oh, apa sih yang menjadi driver kita untuk kita semangat bekerja, apa sih yang kita cari, apakah karir, apakah duit, ya kan, apakah social status, apakah network. Nah, sehingga ketika kita mengenali hal ini, pertama kita jadi kenal, oh saya ini semangatnya kalau dikasih apa. Dan sebagai perusahaan pun bisa jadi tahu, oh kalau si A nih, dia ini bisa semangat nih performanya, ternyata kalau misalkan dikasih hedonisme, kasih aja apresiasinya healing-healing aja, jalan-jalan di Labuan Bajo gitu, happy dia gitu. Nah, jadi itulah yang menjadi pengenalan itu menjadi kunci dalam komunikasi dalam perusahaan, sehingga kita menjadi tahu apa yang sama-sama kita kejar, apa yang sama-sama kita mau, rewardnya itu apa gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa kita kadarkan gitu ya Mas Harmoni, mungkin bisa menggunakan jasanya Personix gitu dan juga Power Character. Dan yang menarik lagi bahwa value ini juga bisa adjust gitu ya, sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu idealis juga gitu. Nanti akan sulit gitu ya untuk kita bisa riding the wave seperti itu. Nah, ini kita bahas ke visi dulu nih Mbak Golda, sebelum tadi kita ke organisasinya ya. Ini visi juga akan menjadi challenge gitu ke depannya, karena kan situasi berubah, visi juga apakah bisa adjust atau seperti apa? Mbak Golda, silakan. Ya, kalau untuk visi memang saya dari lingkup organisasi ya, memang itu dikembalikan lagi kepada kalau kami biasanya untuk visi itu bottom up. Jadi memang level manajemen sama-sama berembuk, pastinya juga dengan owner untuk final decision-nya untuk memutuskan
3 tahun ke depan kita mau menuju apa? Apa yang mau kita capai? Kita mau jadi seperti apa? 5 tahun ke depan seperti apa? Untuk apa yang sedang dikerjakan gitu. Jadi kayak misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang kami handle gitu ya, organisasi, oh kami mau menjadi perusahaan di bidang A Mhm. untuk skala Asia Tenggara, itu Oke. ada. Atau enggak misalnya mau sampai di level Indonesia. Yes. Iya, terus kemudian mungkin satu isunya lagi adalah mungkin bukan cuman main di lingkup, tapi kami mau menjadi perusahaan yang dapat dipercaya. Jadi memang salah satu yang dia angkat adalah tentang kepercayaan dari customer, your strategic business partner gitu. Mmm, Itu visi. oke. Itu yang mau menjadi ibaratnya kalau cetus satu perusahaan ini, maka yang keluar adalah image ini. Itu bisa berangkat dari visi. Nah, bicara tentang apakah visi bisa berubah-berubah, menurut saya bisa. Oke. Apalagi kalau misalnya itu sudah tercapai, ditargetkan dalam 3 tahun, tapi ternyata sudah tercapai dan memang ya sudah bisa memenuhi, kenapa enggak? Iya. Adanya ekspansi, adanya sesuatu yang mau kita capai lagi lebih luas lagi. Cuman bagaimana caranya kita untuk mencapai visi itu kan strategik banget kan. Nah, itu nanti akan dijabarkan lewat misi. Misi ini Mmm, bicara tentang balance scorecard dari tiap departemen, HR-nya apa yang harus dilakukan. Oh, berarti harus punya orang-orang yang berkompeten. iya. Berarti fokus adalah kepada pengembangan orang. Di Mhm. strategik untuk di marketingnya, oke kita mau branding, ini yang mau dilakukan, ini budgetnya. Di bagian keuangannya, oke ini yang mau dilakukan, operasionalnya, ini misi. Dan yang values-nya pastinya yang tadi seperti Harmoni sudah sampaikan, pastinya akan ada penyesuaian-penyesuaian. Tetapi sebenarnya values yang diangkat dari sebuah organisasi itu pastinya nggak jauh dari visi. Oke. Contoh perusahaan kami, dia mengangkatnya itu adalah visinya menjadi perusahaan yang dapat dipercaya, misalnya gitu ya. Salah satu values yang nggak bisa diganggu-gugat dalam tanda kutip itu adalah integritas. Oke. Makanya kemarin pas lagi setting untuk rekrutannya, ya memang itu values utamanya. Mhm. Apalagi untuk cari yang frontliner-nya, yang langsung ketemu dengan customer. Itu bukan cuman sekedar performance-nya aja, bukan cuman sekedar appearance-nya aja yang difokusin, Mhm. tapi juga attitude-nya itu juga menjadi salah satu modul pelatihan dan harus menjadi standar. Iya. Gitu. Jadi ini memang penting banget supaya kita sebagai organisasi juga, pemain dalam organisasi, selain kita punya strategik, strategiknya juga harus jelas dari visi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mmm. Dan mau menyambut resesi ke depan ini penting banget kita redefine kembali visi kita. Artinya gini, kalau misalnya saya sudah mentargetkan 3 tahun ke depan, tapi ini sudah 2 tahun lebih berjalan dan seakan-akan udah jauh banget nih untuk mencapai 3 tahunnya. Ya Iya. udah kita berbesar hati aja. Heeh. Ibaratnya saya harus mencapai contoh ya, contoh 1M lah, ya yang skala rendah lah 1M, tapi udah cuman tinggal 3 bulan lagi saya cuman baru punya 100 juta. Jauh Ya, banget. mau mengharap mukjizat oke boleh, tapi yang controllable-nya di kita udah nggak mencapai, ya udah jangan terlalu pressure diri kita lah. Mhm. Artinya kan kita bisa melakukan adjustable yang ujungnya kita memang ya satu sisi kita bisa tahu kapasitas kita, tapi another side juga kita bisa nge-boost diri kita untuk mencapai pengembangan yang lebih baik. Mmm. Saya ingin juga menambahkan Silakan ini Mas Armani. bagus sekali ya, Bu Iya. Golda. Jadi kadang-kadang kita perlu sadar diri sih. Oke, Sebagai evaluasi ya. saya mesti akui sebagai CEO, saya kan kita ketemu dengan banyak pemimpin. Iya. Pemimpin yang rendah hati itu sulit ditemukan dan pemimpin-pemimpin yang hebat memang kayak Elon Musk, Mhm. Steve Jobs, mereka terkenal dengan kekeh gitu ya. Oke. Dan rata-rata memang CEO atau bos itu punya kekekehan yang kadarnya berbeda-beda masing-masing dan rata-rata memang saya bicara keras kepala ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan vision kita ini vision itu setiap orang penting untuk dimiliki. Cuman kadang-kadang ada hal yang perlu disadari bahwa kadang-kadang apakah visi kita masih relevan? Yes. Apakah visi kita masih menjawab kepada kebutuhan masyarakat atau kebutuhan customer kita yang memang sedang dibutuhkan hari-hari ini? Mhm. Dan hal-hal tersebut yang kita mesti kaji ulang ya. Bahkan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang cuma sekedar menulis visi secara abstrak gitu. Yang penting ada, bagus, ditempel di tembok perusahaan. Gitu. Oke. Dan nanti buat interview, buat nanya doang, lu udah research belum tentang perusahaan gua, apa visinya, apa misinya. Nggak cuman itu kan sebetulnya, Iya. tapi betul-betul apa yang kita mau capai dan tujuannya seperti apa. Nah, sehingga
ketika kita merekrut pun, ketika kita melakukan strategi pun, semuanya mengarah ke sana. Ya. Nah, itu indahnya sebetulnya the meaningful vision, ya, the meaningful impact. Jadi kalau tadi bicara soal visi, itu jadi ketika kita punya right vision, itu akan meng-attract, itu akan menarik orang-orang juga yang memiliki visi yang sama. Oke. Masa kita mau masuk ke dalam bus, Pak, ini busnya mau kemana? Oh, nggak tahu, ini busnya muter-muter aja. Yuk, naik yuk. Ya, kalau misalkan tujuannya memang mau keliling-keliling, refreshing, ya Ya. visinya sama, ya tujuannya refreshing. Tapi kalau misalkan mau tujuannya misalkan mau ke Bandung gitu ya, atau mau ke Labuan Bajo, tapi kita nggak kapalnya salah gitu, ya nggak ada tujuan, ya repot ya. Nah, jadi ketika kita punya right vision, otomatis itu akan meng-attract orang-orang yang juga memiliki visi yang sama, dan itu akan meng-attract customer-customer yang juga memang membutuhkan visi tersebut. So, jadi fokus on that gitu ya. Jadi jangan cuma sekedar visi yang cuma sekedar ada, visi yang mungkin terlalu ambisius tapi nggak jelas apa yang mau ditolong, karena seringkali orang terjebak sama angka. Oke. Saya ketemu dengan orang-orang pemimpin-pemimpin yang tiap bulan cuma ngomong kayak gini, komisaris bilang, show me the money, show me the money. Lah, uang itu nggak akan nongol kalau nggak ada produk yang bagus, kalau nggak ada jasa yang bagus. Jadi itu semua lahir karena kita ngerti target customer kita apa, mereka butuh apa, dan kita menciptakan solusi yang cocok itu apa. Baru hasilnya ada. Nah, menurut saya itu yang kita perlu as the fundamental and essential of the business ini yang menjadi penting ya. Karena kenapa sih kok resesi ini terjadi ketika saya geluti, saya dalami, kenapa sih startup juga banyak yang anjlok juga gitu. Itu karena ternyata banyak yang bakar matrix, bakar duit, yang pokoknya semuanya banyak yang pakai. Contoh ya, ada satu aplikasi yang warnanya, ya saya nggak sebut ya gitu ya, satu aplikasi gitu ya, yang lagi rame, lagi IPO, ternyata begitu masuk IPO anjlok gitu. Nah, kok bisa demikian? Oh, ternyata matrix usernya itu kosong. Yaitu mungkin satu orang memiliki 10 email, dan 10 email itu dikira 10 orang yang berbeda. Dan bisa bayangkan matriksnya, dikira satu orang bisa menghasilkan 500 perak aja. Dikalikan berapa, dan ternyata 10 orang itu cuma satu gitu. Nah, itu yang menjadikan ghost achievement ini yang menciptakan resesi yang berkelanjutan di hari-hari ini gitu loh. Nah, jadi itulah yang menjadi masalah kalau misalkan kita memulai dengan greed ya, keserakahan, dan kita lupa terhadap customer yang kita tolong. Karena vision gampang sekali terdistraksi. Vision gampang sekali terkaburkan. Vision gampang sekali dimanipulasi. Nah, oleh sebab itu, Smart Listener, ayo kita sama-sama fokus kembali kepada fundamental. Visi kita harus menjadi manfaat dan solusi bagi orang lain. Oke, jadi harus se-clear mungkin Smart Listeners, dan juga mungkin ini akhir-akhir tahun saatnya juga gitu ya mengevaluasi visinya masih relevan atau tidak, seperti itu ya Mas Harmoni dan Mbak Golda. Oke, sebelum kita break mungkin kita boleh pilih satu tanda tangan, mungkin Mas Harmoni atau Mbak Golda dulu, silakan. Mungkin Bu Golda boleh bantu, saya masih lihat nih. Boleh, saya coba baca dari, sebentar, saya sambil cek ya, Leonardo. Oke. Ya, jadi karena pembahasan kita tentang right man, right vision, right values, ya, kemudian right time-nya juga kita masuk. Mungkin yang saya bisa berikan kepada analisa tanda tangan Bapak Leonardo ini lebih kepada kekuatan, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu yang bisa dikembangkan untuk ibaratnya potensi yang bisa dilatih jadi kompetensi, sehingga ini bisa menjadi salah satu senjata dalam menghadapi resesi nanti ke depan ya. Oke, kalau dari tanda tangan, salah satu yang saya lihat adalah Pak Leonardo ini adalah orang yang tekun ya, punya ketekunan, bisa mendisiplinkan diri. Kalau misalnya Pak Leonardo ngerasa, aduh aku kayaknya nggak seperti itu, satu afirmasi yang saya berikan, Bapak ini adalah orang yang tekun. Coba bisa diingat-ingat, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang dilatih itu karena
kesabaran Pak Leonardo, karena ketekunan dan Hmm. kemampuan Pak Leonardo dalam mengendalikan diri, kedisiplinan ya. Jadi walaupun mungkin ada hal-hal yang bisa lepas, bisa dilanggar, tetapi sebenarnya ini adalah kekuatan Pak Leonardo. Pak Leonardo ini bukan tipe orang yang gegabah, bukan tipe orang yang gerasak-gerusuk dalam bekerja. Segala sesuatu itu terplanningkan, segala sesuatu itu sudah bisa diimajinasikan apa yang mau dicapai, apa yang mau dilakukan. Bisa menstrategikan hal dan hasil dan proses. Cuman satu hal juga yang perlu saya sampaikan adalah dalam bekerja, Pak Leonardo juga perlu untuk membangun hubungan, relasi dengan rekan kerja, networking, memperluas juga networking, supaya ini bisa memperkaya Pak Leonardo. Dan saya berharap kekuatan dari ketekunan, pendisiplinan, disiplin, dan strategik dalam bekerja ini bisa terus dikembangkan, sehingga Pak Leonardo nanti bisa masuk dalam posisi strategis dan mengambil keputusan, dan pastinya keputusan itu akan sangat kuat ketika memiliki juga tim yang bisa support Pak Leonardo. Itu Oke. mungkin analisa dari Yes. saya, semoga sesuai dan membantu ya. Amin. Semoga membantu Pak Leonardo ya. Nanti kita akan kembali lagi Mbak Golda dan juga Mas Harmoni technically gitu ya. Tadi Mas Harmoni kan mengatakan bahwa kalau kita punya value, punya visi, akan meng-attract gitu ya orang-orang yang mungkin sama gitu. Ini gimana mungkin dari organisasi gitu ya, dari perusahaan men-set standar tadi yang mungkin ingin disampaikan Mbak Golda juga. Setelah yang saat ini kita akan break sebentar. Small listeners masih boleh pergunakan live chat YouTube kami ataupun di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Baik, small listeners, kami ucapkan selamat malam ya untuk Anda yang mungkin baru bergabung, untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, atau mungkin banyak juga beberapa yang respon gitu ya, mendengarkan dari luar negeri. Selamat malam. Sekarang Anda sedang menyimak perbincangan seru, menarik ya dalam Smart Character. Ini menjadi insight juga untuk kita mempersiapkan challenge-challenge ke depan gitu ya. Setelah kemarin ada pandemi COVID-19, ke depan kita sudah dibayang-bayangi dengan resesi. So, penting sekali untuk kita bisa memahami konsep dari right man in the right place, right vision, and right values gitu ya. Tetapi dari perusahaan juga pasti harus mempersiapkan hal ini gitu, Mbak Golda. Nah, tadi Mbak Golda juga sempat sampaikan gitu ya, ada nih cara-cara atau mungkin tips gitu untuk perusahaan bisa men-set standar gitu ya, supaya yang kita pilih, yang kita tempatkan ini juga orang-orang yang tepat, yang punya value dan visi yang sama sama kita. Ini gimana Mbak Golda? Silakan. Ya, thank you Mbak Audrey. Ini sesuatu yang sangat menarik ya. Pengalaman saya hampir 10 tahun menjadi seorang konsultan, banyak sekali Bapak Ibu yang dalam posisi strategis ini yang memang perlu dilatih. Oke. Dilatih dalam arti dalam memanage orang khususnya ya, karena banyak sekali isu, mayoritas, saya tidak bilang semuanya, adalah bingung dalam proses perekrutan. Jadi ibaratnya kadang kok kita nggak bisa dapet ya orang yang kita mau, kenapa ya? Itu salah satu isu yang banyak banget. Ada orang baru tapi kok kayaknya nggak cocok ya setelah bekerja. Loh kemarin sebelum lagi nge-hire-nya gimana itu prosesnya. Tapi saya menemukan ya, yang pertama saya temukan adalah ketidakjelasan sebenarnya kita mau mencari orang yang seperti apa. Jadi kayak ibaratnya ada satu posisi kosong, kita butuh orang yang melakukan, yaudah saya ngajuin perekrutan. Ya. Kita nggak tahu butuh orang yang punya kompetensi apa, kita nggak tahu butuh orang yang punya karakter dan value seperti apa. Jadi kayak cap-cip-cup, bilangnya butuh orang. Ketika ditanya, dikonfirmasi sama HRD ada formnya, oh iya saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Mungkin kita udah setting, tapi sebenarnya juga itu nggak inline dengan visi, dengan goals yang sudah kita ciptakan. Makanya salah satu yang kami lakukan ketika kami masuk dalam perusahaan adalah setting job desk, di mana di dalamnya adalah ada list job profile, karakter yang dibutuhkan, ada list spesifikasi kualifikasi untuk kompetensinya,
di mana kita sudah punya standar, ini kompetensi yang harus dimiliki, ini juga yang akan menjadi program training yang bersangkutan, tapi ini juga output yang dihasilkan dari job desk. Jadi OKR atau KPI-nya itu sudah ada. Ya. Ini penting setiap Bapak Ibu sudah tahu mau cari orang seperti apa. Oke. Ibaratnya kalau misalnya bicaraannya sama ibu-ibu ya, sekarang kan ya beberapa teman saya, aduh gimana nih aku nyari mbak di rumah susah, aduh gimana nih untuk menjaga anakku. Loh Aha. sebentar, harus jelas, ini mau ngurusin rumah tangga atau mau ngejaga anak, itu pun juga kadang suka Oke. bias. Iya. Ya, jadi memang penting banget kita tahu. Tapi setelahnya juga, setelah kita sudah punya standar yang jelas, proses pencariannya. Mhm. Kami selalu bagikan ada 3, yang terbaik, kemudian yang bisa diterima cukup, oke, tapi juga yang bisa ditoleransi. Nah, Oke. banyak sekali gap seakan-akan ya udahlah ditoleransi, kayak punya stereotip mereka nggak akan perform. Mhm. Kenyataannya adalah ada orang yang kita nilai the best, ketika masuk dalam dunia kerja, ternyata dia nggak bisa perform karena bentrok. Dan isu yang saya sering banget kalau di meeting, dulu masalahnya di perusahaan saya begini Bu Golda. Hmm. Oh my God, masalahnya sekarang bukan di perusahaan itu Iya. Ibu. Ini udah punya values yang baru. Dulu dia perform, makanya di deal, tapi masuk ke sini dia harus bisa menyesuaikan. Ini pun bisa jadi gap. Ada juga kenyataan kategorinya toleransi, tapi ternyata dia bisa bonding dengan tim dan bisa perform. Nah, pengetahuan ini yang penting banget untuk Bapak Ibu yang di level strategik tuh juga bisa ngeh. Kami juga dampingin untuk proses rekrutmen dan seleksi, di mana kami memang membantu, ayo. Karena prinsipnya gini, kita itu kerjasama sama orang. Mhm. Dan ini penting banget loh, ibaratnya jangan energi kita tuh habis, bukan cuma sekedar ngerjain kerjaan, tapi karena kita tuh nggak bisa kerjasama sama tim kita. Yes. Saya pernah ibaratnya punya tim, kok aku capek ya, kayak malah justru diserang sama di tim internal. Harusnya energiku tuh habis ngadepin klien. Yes. Akhirnya ya udah kita duduk bareng, kita ngobrol yuk, nih kamu maunya apa? Perlu ada kesepakatan dulu di internalnya kita. Nah sama, jangan sampai Bapak Ibu teman-teman semuanya bekerja energinya habis tuh justru di dalam tim. Dan Oke. akhirnya kerjaannya output-nya nggak selesai, kan sayang energinya. Nah ini memang penting banget sebagai organisasi, Bapak Ibu yang punya bisnis, Bapak Ibu yang di posisi strategik, Bapak Ibu yang memang mau meng-hire orang, pertama kita harus tahu standarnya. Kemudian proses rekrutmen dan seleksinya, dan setelahnya adalah ada yang namanya masa percobaan. Jadi setiap Oke. orang itu masih bisa kira-kira cocok apa enggak. Dan memang ya kalau misalnya pada di akhirnya dilihat kayaknya enggak sama deh. Kamu sepertinya terlalu bagus, kamu sepertinya saya menghargai usaha kamu, tapi masalahnya hasilnya nggak cocok dengan apa yang kita harapkan. Itu pun bisa dikomunikasikan. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang oke, mungkin secara karakter kita cocok, tapi secara kompetensinya kayaknya kurang. Kamu mau nggak ikut pelatihan ini? Gitu. Jadi itu kan bisa dikomunikasikan. Yang intinya adalah bisa dicoba. Jadi bukan, loh kok coba-coba, bukan. Tapi memutuskan untuk mencobanya ini karena sudah ada analisa dan pertimbangan sebelumnya gitu. Walaupun memang saya mengakui ya, bahkan kami for character dan personik kami pun juga memakai software. Oke. Ini untuk meminimalis human error. Jadi Yes. saya juga bukan yang pro semua digitalisasi atau pro semuanya harus by manusia, enggak. Kami pun juga ada hal-hal yang bisa memang ya sangat membantu sih. Mhm. Jadi kayak misalnya kami pakai aplikasi dari Personix itu ada, kemudian juga kami untuk pengukuran penilaian kinerja, OKR, setting OKR untuk perekrutannya, pengetesan psikotes secara online, itu sudah bisa meminimalis kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Tapi Yes. setelahnya tetap itu harus dianalisa, harus dilaporkan, dan harus dipertanggungjawabkan juga oleh manusia. Yang intinya adalah itu strategi Bapak Ibu Mhm. untuk mencapai visi yang sebelumnya tadi sudah ditetapkan. Apa Yes. nih yang mesti kita lakukan? Dan bagaimana nih? Saya mau ke Bandung, mau naik pesawat? Bisa, budgetnya cukup nggak? Mau naik kereta? Bisa, waktunya gimana? Yes. Mau naik jalan darat lainnya, lewat mau naik travel atau mau bawa mobil sendiri atau mau pakai supir, itu kan bisa dikomunikasikan. Disesuaikan dengan kapasitas kita, kemampuan kita, yang ujungnya adalah saya nyampe di Bandung dengan selamat, waktunya pas, budgetnya masuk, dan apa yang saya mau lakukan di Bandung juga tercapai.
Nah, kemampuan untuk berpikir strategi ini yang memang perlu dilatih oleh Bapak Ibu, teman-teman semuanya ketika mau mendapatkan right man, right place, right values, right vision. Semoga dapat gambarannya ya. Wah, ini sih keren banget dari Mbak Golda gitu ya. Mas Harmoni udah ancung 2 jempol nih ya. Tapi menarik nih Mas Harmoni tadi disampaikan kan bahwa ada masa-masa percobaan. Nah, ini yang mungkin menjadi pemutus juga gitu ya. Maksudnya apakah seseorang ini fit in atau tidak gitu. Untuk memaksimalkan mungkin kalau kita ngomongin tentang masa percobaan mungkin maksimal 3 bulan gitu ya. Ini gimana nih Mas Harmoni supaya juga kita bisa tahu jangan sampai kita kelepasan ataupun kebobolan gitu di ketika kita sudah mungkin melakukan kontrak dan lain sebagainya. Silakan Mas Arwan. Iya, baik. Jadi ini menarik ya. Untuk posisi-posisi kan bisnis itu saya sederhanakan ada 4 aspek lah ya. Ada marketing, ada produk, operation, sama HR gitu ya. Nah, ya jadi operation tuh bicara finance disadiin satu gitu ya. Nah, tapi pada intinya adalah kalau misalkan biasanya di posisi-posisi yang sifatnya marketing, ujung tombak lah ya, itu biasanya memang rata-rata turnover-nya lebih tinggi. Rata-rata turnover-nya tinggi. Jadi untuk posisi-posisi yang sifatnya lebih ke proses ya, lebih ke operation, finance gitu ya, product, research and development. Nah, itu posisi-posisi yang biasanya memang butuh magang lebih lama untuk memastikan bahwa dia memang bisa perform atau enggak. Nah, apalagi terutama zaman sekarang sudah banyak sekali training bagaimana membuat CV yang menarik dan tepat, gitu kan. Apalagi di YouTube, di mana semua bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan HRD. Waduh, semua orang makin pinter, HRD lagi yang bongkar rahasianya. Pusing saya. Ini semua jurusnya setiap kali mesti update artinya. Nah, yang artinya paling aman itu manusia itu diuji oleh waktu gitu. Manusia itu paling aman diuji oleh waktu gitu ya. Ya kalau misalnya teman-teman juga termasuk ini pacaran gitu ya, ketemu via aplikasi online gitu ya, Tinder maupun Bumble ataupun apalah, aduh nggak dibayar gue ngomong kayak gini nih ya. Cuman pada intinya adalah jangan langsung percaya gitu. Ya pastikan manusia itu salah satu pengenalannya diuji oleh waktu gitu ya. Jadi kalau misalkan magang menurut secara hukum tuh pengetahuan saya tuh ya, kontrak itu magang tuh biasanya bisa per 3 bulan kuartal. Jadi bisa maksimal sampai 6 bulan. Gitu. 3 sampai 6 bulan gitu ya. Nah, setelah itu baru ada magang. Nah, itu per kontrak. Jadi karyawan kontrak. Nah, dari kontrak baru kontrak jangka panjang. Nah, itu jadi sifatnya itu kalau zaman sekarang itu ada level-levelnya. Bahkan ada satu lagi Audrey yang namanya outsource. Sekarang perusahaan-perusahaan lagi trennya itu seneng banget pakai outsource. Nah, ini untuk menjawab right timing gitu ya. Gue butuh orangnya cepet. Nah, paling enak tuh pakai outsource memang. Orangnya nggak bagus, ganti orang. Pokoknya fokusin sama perusahaan yang nyariin orang itu. Nah, itu kan pusing. Cuman kan itu untuk orang-orang yang sifatnya teknikal gitu ya. Yang pekerjaannya teknikal tuh lebih susah untuk outsource. Tapi kalau sifatnya memang nggak terlalu banyak kognitif, yang memang bisa dipelajari dengan cepat, yang dengan sistem yang sudah ada, seperti kebersihan, security, itu memang banyak outsourcing-nya. Nah, kembali lagi bahwa sebetulnya kalau tergantung posisi ya, berapa lama untuk memastikan ini orang ini oke atau enggak. I would say kalau misalkan di posisi-posisi yang panas, kursi panas, itu hitungannya bulanan gitu. Gitu ya. Ngeceknya itu bulanan. Tapi kalau yang sifatnya diproses 3 sampai 6 bulan I think will be fine. Gitu. Nah, saya juga pengen tambahkan lagi nih Audrey, terkait zaman sekarang itu kan ini attraction ya, terkait dengan talent attraction. Bagaimana mengattract, menarik gitu. Zaman sekarang itu ada namanya istilahnya employer branding. Nah, jadi orang zaman sekarang itu kalau misalnya kita pasang iklan di salah satu aplikasi yang terkenal gitu ya, gitu di Jobstreet gitu ya, gitu. Nah, itu sekarang banyak banget yang nyampah. Banyak banget yang nyampah. Artinya apa? Ibarat orang itu pokoknya klik aja lah, apply, kirim CV. Padahal belum tentu yang dikirim itu sesuai dengan kualifikasi. Yang penting orang itu cuma sekedar nyari duit, pokoknya siapa yang mau terima gue, terima gitu. Kayak saking hopeless itu, makanya banyak banget CV yang sampah. Gitu. Nah, jadi untuk menghindari hal ini, makanya penting untuk kita bisa dapat right man, right place, right values, right vision, right times. Ini nih
salah satunya adalah kita mesti ngelihat nih, ibarat kalau mancing, kalau mau cari ikan salmon jangan di air tawar gitu. Nah, jadi kayak misalnya mau cari, misalkan contoh ya, konten kreator. Sekarang banyak perusahaan berusaha untuk transformasi Betul kan? Ya. menjadi ke digitalisasi. Jadi jualannya bukan hanya di toko lagi, tapi jualannya via online gitu kan, beralih ke sosial media. Nah, jadi mereka sekarang mulai beralih mau cari konten kreator. Nah, carinya di mana? Ya carinya jangan di website-website kayak gitu. Karena mereka biasanya ya cuman sekedar ya udahlah gue ngelakuin aja gitu. Mereka belum mungkin pengetahuan juga sedikit. Tapi carilah yang memang passionnya di bidang tersebut gitu, yang memang contohnya mereka ikut kelas-kelas apa kreator akademi. Nah, itu banyak loh sekarang itu kelas-kelas kreator akademi. Anda pasang iklan aja kalau Anda lulus dari kreator akademi ini, yuk magang di tempat saya. Nah, itu kan enak, satu gaji anak magang ya kan udah murah tapi juga dapat konten gitu. Nah, hal seperti itu mesti itu strategi yang sebetulnya perlu dipikirkan. Oke. Bagaimana kita mencari orang yang tepat dengan skill yang tepat, dengan karakter yang tepat, dan dengan passion yang tepat juga. Oke, ini sebuah case yang juga unik gitu ya di masa yang sekarang dan juga mungkin kita harus beradaptasi dengan ya sosial media dan kecanggihannya seperti itu ya Mas Harmoni Mbak Golda. Oke, sebelum nanti kita ke kesimpulan, mungkin boleh ya Mas Harmoni pilih satu tanda tangan untuk kita analisa? Baiklah, saya mau menganalisa mana ya? Sebentar. Oke, Oke. saya menganalisa tanda tangannya Siti Oke. Subaidah. Ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya melihat Anda adalah seseorang yang kreatif ya. Anda juga seseorang yang optimis, semangat nih kelihatan ya. Anda juga seseorang yang bisa punya ide banyak ya, tapi hati-hati titik kritis Anda sulit eksekusi. Oke. Ya. Jadi bicara dengan konteks pada malam hari ini, Anda harus kadang-kadang sulit dalam mengambil keputusan biasanya Bu Siti. Ya, Anda kalau kerja itu butuh tim, nggak bisa sendiri. Jadi make sure apa yang Anda kerjakan itu sesuai dengan apa passion Anda, karena kalau nggak kerjaan Anda nggak akan bagus. Ya, semangat Anda itu penting buat pekerjaan Anda. So, inline, selaraskan pekerjaan Anda dengan passion Anda, itu sangat fundamental, dan kelola emosi serta asumsi Anda, jangan sampai Anda produktivitasnya terpengaruh karena Anda moody. Ya, Oke. semoga Baik. bermanfaat. Terima kasih Bu Siti Zubaidah dan nanti kita akan lanjutkan mungkin ya untuk satu tanda tangan terakhir sebelum kita ke kesimpulan dan juga peredaman. Untuk Anda semua listeners yang mungkin masih ingin menunggu ataupun mendengarkan kesimpulan ya, karena ini isu yang sangat menarik sekali. Jangan kemana-mana, kita masih akan menemani Anda sampai dengan jam 9 malam. Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Oke, small listeners, sudah masuk di sesi terakhir ya. 1 jam tidak terasa gitu kalau misalnya kita berbincang bersama dengan tim dari Power Character. Tetapi case yang menarik hari ini bisa menjadi insight kita juga gitu untuk melalui tantangan-tantangan yang ada ke depannya. Tetapi sebelum kita mungkin simpulkan gitu ya, dan juga mungkin ada tips dan saran gitu untuk kita as a person dan juga as a organization gitu ya untuk menghadapi challenge right place in the right man in the right place, right values, and right vision. Kita ke Mbak Golda dulu untuk analisa satu tantangan terakhir. Silakan Mbak Golda. Oke, ini dari Ibu Irma Dewi. Oke. Ibu Irma ini adalah orang yang sangat kuat secara saya mungkin bisa bilangnya balance ya antara emosi dan pikiran. Anda tuh bisa menjadi sebuah senjata yang saling memperlengkapi. Emosi dalam arti Anda ini bisa berkomunikasi, bisa mengerti perasaan orang, empatinya oke, sehingga ini akan membantu dalam berkomunikasikan apa yang mau disampaikan, apa yang ada dalam pikiran dan tujuan Anda. Tapi juga another side, Anda ini orang yang cukup sistematis menurut saya. Jadi cukup menyampaikan segala sesuatu itu bisa dimengerti. Kekuatan Anda adalah komunikasi
dan bisa menyampaikan sesuatu yang berat tapi diterima dengan oke, Aha. sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan tapi bisa disampaikan dengan ya bisa diterima dengan, penerimanya juga dengan oke. Ini kekuatan Ibu Irma dan saya berharap ini bisa dikembangkan, entah itu bisa menjadi seorang konselor, mediator, atau seorang motivator, trainer. Dan, ini bisa dikembangkan dan memberanikan diri untuk bisa berbicara dengan orang. Karena untuk berbicara ini bukan cuma sekedar ngomong doang, tapi memang ada ilmu yang harus dipelajari juga. Tapi menurut saya ini satu kekuatan yang bisa Bu Irma bisa kembangkan dan bisa menjadi modal Bu Irma ke depannya. Itu Oke. dari saya, thank you. Yes, good luck untuk Ibu Irma ya, semoga membantu gitu analisa dari Mbak Golda. Oke, ini waktu kita tersisa, pastinya cukup apa ya, singkat gitu ya Mas Harmoni dan Mbak Golda karena, isu ini juga akan menjadi challenge kita ke depan ya, right man in the right place, right values and right vision. So mungkin ada saran tips gitu ya, untuk para kita pribadi yang mungkin harus mengejar kompetensi ke depannya gitu ya, untuk kita bisa ditempatkan di posisi-posisi yang tepat dan juga mungkin, secara organisasi nih Mas Harmoni, perusahaan ini juga menjadi challenge yang, cukup apa ya, challenging gitu. So, apa saran dan tipsnya? Silakan Mas Harmoni. Baik, untuk yang organisasi nanti dengan Ibu Golda Oke. ya, gitu. Tapi buat saya yang pribadi mungkin smart listeners, jangan sampai Anda terdistraksi hanya fokus hidup ini yang penting uang 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 saja. Yes, uang itu penting. Bukan saya bilang itu nggak penting ya. Saya bilang itu penting, esensial. Hanya saja coba yang penting juga adalah bagaimana Anda berkarya sesuai dengan talenta, berkarya sesuai dengan passion, berkarya sesuai dengan nilai-nilai Anda, itu akan menjadi hal yang fundamental. Sehingga otomatis skill Anda, keahlian Anda, itu ketika selaras dengan kemampuan Anda, selaras dengan solusi yang Anda ciptakan untuk menjawab customer Anda, itu Anda akan ngerjainnya akan jauh lebih happy. Jadi kerja itu bukan hanya sekedar surviving, tapi kita thriving. Kita bukan hanya kerja itu hanya untuk mencari sesuap nasi, tapi kita juga mengerjakannya dengan bahagia karena kita berkarya dengan talenta yang Tuhan beri buat kehidupan kita. Jadi fokus sama kebermaknaan dalam pekerjaan, fokus kepada berkarya dan bagaimana kita membantu bermanfaat bagi orang lain. Oke. Jadi, smart listeners semangat ya untuk kita yang mungkin sedang dalam masa pencarian tempat yang tepat gitu ya Mas Harmoni ya, bahwa passion juga harus masuk, visi, dan juga values ya harus diselaraskan, sehingga kita bisa menemukan tempat yang tepat untuk membuat kita lebih develop lagi. So, Mbak Golda, untuk organisasi, apa yang menjadi catatan Mbak Golda? Silakan. Iya, saya itu diajarin ya sama Aha. Pak Yakub Ezra, Oke. bapaknya Pak Harmoni. Beliau selalu sampaikan, "Golda, uang itu adalah dampak." Oke. Dan buat saya itu adalah, "Oh, oke, Pak." Dan menurut saya kita sebagai orang yang bekerja, Bapak Ibu yang ada dalam posisi strategis, Bapak Ibu yang punya bisnis, Mhm. jangan cuma sekedar kerja uang, karena kerja bisnis untuk mencapai uang. Coba deh untuk mengembangkan tim, coba deh untuk mendevelop mereka. Ketika kita punya tim yang dalam tanda kutip mereka tahu mereka ada di tempat yang tepat, mereka aman ketika bekerja, mereka tahu mereka itu sejahtera sesuai dengan takaran dan kontribusi dengan, mereka, mereka pasti akan memberikan yang terbaik yang mereka punya, gitu. Dan, menurut saya lebih baik kita mengembangkan tim kita membangun tim kita, mendevelop mereka menjadi orang yang punya kompetensi, mereka mampu untuk berkontribusi, maka secara langsung, secara otomatis dagangan pasti laku. Oke. Dan itu semua dimulai adalah ketika kita sudah bisa menjelaskan visi Mmm. dari bisnis dan perusahaan organisasi yang Bapak Ibu mau tuju, adanya kejelasan standar values, kesepakatan, Mhm. aturan main, kejelasan visi itu sangat penting banget. Dan ketika itu bisa kita komunikasikan kepada tim kita, they get our point, mereka melakukan dengan senang hati, maka menurut saya bukan cuman uang aja yang datang, tapi sinerginya ada, kebersamaannya ada, dan menurut saya itu adalah tempat di mana orang ngelihat, "Aku pengen loh jadi
kerja di tempat kamu. Ya. Karena saya berulang kali bilang, Kak Golda ada lowongan nggak di kantornya? Nggak ada, belum ada. Ya, saya berharap teman-teman, Bapak Ibu semuanya juga bisa membangun atmosfer ini di lingkungan kerja di tempat Anda berusaha dan berbisnis. Yes, pasti akan sangat bangun tidur tuh kita punya semangat yang baru juga gitu ya Mbak Golda ya, nggak hanya rutinitas tetapi juga karena kita sudah menemukan passion dan kita merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan tuh berdampak gitu untuk orang sekitar. Pastinya di depan banyak challenge, banyak tantangan yang mungkin belum terlihat sekarang, tetapi kita harus punya fondasi yang kuat gitu ya untuk bisa memperkuat value, vision gitu ya, dan juga pastinya semangat-semangat itu harus dibangun sejak sekarang gitu, masa-masa yang mungkin masih cukup aman gitu ya, kita nggak tahu tantangan ke depan, tetapi semoga insight perbincangan dari Mbak Golda dan juga Mas Harmoni malam hari ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda dalam berkarir dan juga berkarya. Terima kasih Mbak Golda, Mas Harmoni, kita jumpa minggu depan ya dengan topik-topik yang menarik, pastinya small listeners juga kami doakan sehat selalu. Jangan lupa banyak minum vitamin ya, cuacanya lagi cukup ekstrim gitu ya. Pastikan juga Anda dapatkan insight-insight menarik hanya di Smart FM Business and Inspiration. Dan waktunya kami pamit, small listeners. Saya Audrey Juana. Saya Golda Siregar. Saya Harmoni Ezra. Smart Character, who we are. We are life transformer and we are change to change the world. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.